Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Saputra. Saya dari kelas 2A, program studi pengelolaan agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu kuliah dasar-dasar akuntansi. Pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Sedangkan menurut Yusuf 2025, akuntansi dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu satu, dari sudut pandang pemakai. Akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dua, dari proses kegiatannya. Akuntansi sebagai proses catatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu organisasi. Peran akuntansi dalam bisnis diantaranya: 1. Untuk mengevaluasi mengenai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. 2. Untuk mengevaluasi kenaikan atau penurunan penjualan. 3. Untuk mengevaluasi mengenai kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak atau internal user adalah pemimpin perusahaan atau manajemen. Pihak eksternal atau external user: 1. Investor, lalu ada kreditur, pemerintah, serta karyawan perusahaan. Jenis-jenis organisasi bisnis. 1. Perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengubah input dasar menjadi produk jadi atau setengah jadi yang dijual kepada masing-masing pelanggan, misalnya PT Indofood, PT Nestle. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang menjual produk ke pelanggan, tetapi perusahaan yang tidak memproduksi sendiri barang yang dijual, contohnya Alfamart, Indomaret. Yang ketiga, perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menghasilkan jasa sebagai produknya, berupa contohnya seperti salon. Jenis-jenis perusahaan. Umumnya terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan dimiliki oleh individu atau pemilik tunggal. 2. Perusahaan persekutuan. Perusahaan dimiliki oleh 2 atau lebih individu, masing-masing menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja sama. Dan yang ketiga, perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan disebut juga korporasi. Biasanya modalnya terdiri dari saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi tersebut dan dijual kepada masyarakat yang berminat. Adapun 5 jenis standar akuntansi keuangan atau SAK yang disusun mengikuti perkembangan bisnis dalam negeri. Yang pertama, PSAK IFARS. Lalu yang kedua, SAK ETAP. Yang ketiga, PSAK Syariah. Yang keempat, SAK pemerintah. Lalu yang kelima, SAK EMKM. Lalu materi terakhir yaitu etika dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu prinsip cost, yaitu menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, modal, dan biaya. 2. Prinsip revenue, digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah jumlah kas atau ekuivalnya yang diterima dan transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Yang ketiga, prinsip penandingan, yaitu bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Yang keempat, prinsip konsistensi, peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh, bahwa pelaporan keuangan yang disusun untuk menggambarkan secara akurat peristiwa ekonomi. Yang keenam, prinsip konservatisme, prinsip pengecualian atau modifikasi, dalam arti bahwa prinsip tersebut bertindak sebagai batasan untuk penyajian data akuntansi yang relevan dan reliable. Yang 7, prinsip materialitas. Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang tidak memiliki dampak ekonomi signifikan tidak perlu diungkap. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.